Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film berjudul Doom Annihilation yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sekelompok marinir yang mendapat tugas panggilan darurat pada basis penelitian yang dibangun di salah satu bulan planet Mars, yaitu Phobos. Di tempat tersebut, mereka menemukan sebuah portal dimensi yang terhubung dengan dunia misterius telah terbuka, di mana dari dunia tersebut muncul entitas asing jahat yang siap menghancurkan bumi untuk selamanya. Lantas, apakah mereka berhasil menghadapi ancaman tersebut? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Betruger bersiap untuk memindahkan seorang sukarelawan bernama Dr. Barnes dari sebuah laboratorium penelitian di Nevada menuju laboratorium penelitian di Phobos dengan menggunakan sebuah teleporter kuno yang disebut dengan Gates. Perangkat tersebut diperkirakan sudah berumur ribuan tahun dengan sebuah inskripsi atau tulisan kuno yang diukir di atasnya. Awalnya, arkeolog menemukan portal tersebut terkubur di Grand Canyon, Nevada, Amerika Serikat. Dan setelah bertahun-tahun mempelajarinya, terungkap bahwa perangkat tersebut merupakan sebuah gerbang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Atau sederhananya, perangkat itu merupakan alat teleportasi. Jika memang benar, maka perangkat tersebut seharusnya ada lebih dari satu dan tersebar di seluruh penjuru alam semesta. Maka dari itu, pemerintah melalui UAC atau United Aerospace Corporation membangun basis penelitian di Nevada untuk menciptakan teknologi yang bisa mengaktifkan portal tersebut sekaligus mencari keberadaan portal-portal lainnya. Yang pada akhirnya UAC menemukan perangkat identik di salah satu bulan planet Mars, yaitu Phobos. Setelah kedua benda tersebut saling mengirimkan sinyal seakan sedang berkomunikasi. Dan tak lama setelah portal kedua ditemukan, UAC juga membangun basis penelitian yang sama di Phobos. Jika eksperimen ini berhasil, maka Dr. Barnes akan menjadi manusia pertama yang bisa menembus batas hukum fisika. Setelah gerbang diaktifkan, Barnes masuk ke dalam portal tersebut. Dan hanya dalam waktu singkat, Barnes sudah berpindah dari bumi ke Phobos. Akan tetapi, teleportasi itu ternyata memiliki efek samping yang membuat tubuh Barnes berubah kemudian berteriak seperti orang kesurupan. Scene kemudian pindah ke sebuah pesawat angkasa milik UAC bernama Nola yang saat ini membawa satuan khusus marinir menuju Phobos. Welcome back, Lieutenant Dark. My name is Daisy. Terlihat para kru baru saja dibangunkan dari hibernasinya setelah sistem AI pesawat yang disebut dengan Daisy mendeteksi tujuan sudah semakin dekat. Mereka adalah Seyfried sebagai kapten, Joan yang baru saja dipromosikan menjadi letnan, Morgan sebagai pilot, Bennett satu-satunya ilmuwan sekaligus mantan kekasih Joan, serta beberapa anggota prajurit lainnya seperti Winslow, Tina, Renchi, Tarek, Lee, dan Harry. Morning. Namun hubungan Joan dan anggota yang lainnya saat ini tuh sedang tidak akur. Joan dianggap gagal pada misi sebelumnya dan mengakibatkan mereka semua terpaksa menjalani misi berbahaya ini sebagai bentuk hukuman. Karena diketahui Phobos memiliki lingkungan paling tidak stabil di tata surya serta mendapat julukan bulan kiamat. Seems like a good group. Bennett minta agar Joan tidak mengambil hati atas sikap rekan-rekannya tersebut. Seharusnya mereka itu senang karena bisa menyaksikan penemuan yang akan merubah masa depan manusia. Phobos is the innermost and larger of the two Martian moons. Selesai makan, Kapten memberikan pengarahan mengenai struktur pangkalan serta tujuan mereka datang ke tempat ini. Bangunan tersebut dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah landasan serta kantor administrasi. Tingkat kedua, ruangan server. Dan tingkat ketiga, ruang reaktor inti nuklir sebagai sumber daya utama pangkalan. Jumlah orang yang ada di sana sekitar 90 orang, yang terdiri dari ilmuwan, dokter, teknisi, bahkan ada seorang ulama. Barangkali jika mereka itu ingin bertaubat, mereka bisa menemui ulama tersebut sesampainya di sana. And the research facility is located a click north of the Stickney crater. Misi utama mereka adalah mengamankan aset UAC dari penyelundupan serta memberikan perlindungan. Selain di tempat ini, UAC juga memiliki pangkalan di tempat-tempat strategis lainnya seperti di planet Mars. Hal tersebut memungkinkan seorang oknum mencuri data ataupun alat kemudian menjualnya di pasar gelap.
Dan seperti yang kita ketahui bahwa setting film Doom sebelumnya adalah di planet Mars. So what's the danger? Meski sudah diberi penjelasan, Tarik dan Winslow agaknya tuh masih keberatan dengan misi ini. Mereka ini adalah prajurit perang, sedangkan sebagian besar orang di pangkalan itu adalah ilmuwan. Lalu untuk apa memberi perlindungan militer pada mereka? Jika misi ini sesederhana itu, kenapa tidak menugaskan Satpol PP atau Hansip saja? Jadi sebenarnya mereka ini hanya ingin menyalahkan Joan gara-gara ia gagal pada misi sebelumnya. Semua orang jadi ikut menanggung hukuman dengan dikirim ke antah berantah ini. And we succeed and fail as a unit. Kapten lalu mengingatkan seperti apapun misinya, perintah adalah perintah. Jadi sebaiknya mereka itu bekerja sama dengan baik. Jika tidak, izin kemiliteran mereka akan dibekukan karena dianggap membangkang. Sementara itu, di ruang medis, Betruger menemukan adanya kandungan obat antidepresan di dalam tubuh Dr. Barnes yang dianggap memicu perubahan pada tubuhnya pasca teleportasi. Ada kemungkinan Barnes mengalami cemas berlebih ketika ditunjuk menjadi subjek eksperimen yang kemudian mengkonsumsi obat antidepresan secara berlebihan. Namun, insiden tersebut tidak serta-merta menghentikan Betruger melanjutkan eksperimennya. Bahkan, ia sudah siap dengan uji coba berikutnya. Apa yang terjadi pada Barnes murni karena pengaruh obat, tapi yang pasti mereka berhasil memindahkan seseorang dari bumi ke Phobos. Lalu Dr. Ahmed yang saat ini berada di fasilitas Nevada mengingatkan bahwa Dewan UAC tidak mengizinkan uji coba apapun sampai investigasi selesai dilakukan. Selain itu, bagaimana jika perjalanan itu tidak seinstan yang terlihat ataupun karena pengaruh obat-obatan? Mengingat mereka itu baru saja melanggar hukum fisika di mana ruang dan waktu itu tidak berlaku. Tapi Betruger bersikeras melakukan uji coba kedua. Jika penelitian ini tidak berhasil, maka UAC akan menutup fasilitas ini. Lagi pula, Ahmed tidak perlu mencari sukarelawan karena ia sendiri yang akan menjadi subjek uji coba kedua. I'll go myself. Thank you, Veronica. Dan setelah persiapan selesai dilakukan, kedua portal diaktifkan. Namun setelah Betruger masuk ke dalam, terjadi lonjakan daya yang menyebabkan pangkalan menjadi padam dan beberapa orang terluka. Ketika Veronica hendak mengambil kotak obat, tiba-tiba terdengar suara geraman di belakangnya yang membuatnya tertawa terkejut. Sementara di luar, pesawat angkasa marinir akhirnya tiba di tujuan. Hello, Phobos Tower. This is Nola. Requesting entry. Over. Morgan segera menghubungi Phobos untuk melaporkan bahwa pesawat mereka sudah mendarat. Namun anehnya tidak ada jawaban sama sekali. Captain Savage, this is Martin Command. Tak lama berselang, pusat komando UAC di planet Mars menghubungi Morgan. Mereka mengkonfirmasi Phobos saat ini tidak bisa dihubungi, yang ada kemungkinan reaktor inti pangkalan tersebut mengalami pemadaman. Belum diketahui apa penyebabnya, namun mereka sempat menerima transmisi audio dari Phobos yang terdengar seperti suara geraman dan teriakan para ilmuwan. What the fuck is that? UAC minta agar marinir masuk ke pangkalan tersebut lalu memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Seharusnya pangkalan itu masih memiliki daya cadangan untuk menyalakan sistem penyokong kehidupan. Singkat cerita, kapten dan anggotanya bersiap-siap masuk ke dalam melalui pintu darurat yang ada di landasan. Sementara Morgan tetap tinggal di pesawat memandu navigasi ruangan serta tetap berkomunikasi dengan pihak Mars. Whoa. Namun, ketika Morgan hendak membuka ruang airlock, daya pesawat tiba-tiba terdistorsi. Tapi untungnya daya kembali menyala dan para kru segera masuk ke dalam fasilitas. Sampai di dalam, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kebocoran oksigen ataupun radiasi reaktor nuklir. Hanya saja daya cadangan yang tersisa tinggal 2%. Padahal daya cadangan baru saja diaktifkan. Dan seharusnya pangkalan ini bisa bertahan selama 3 hari ke depan. Bennett menduga ada sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini hingga menguras daya secepat itu. Dan menurut perhitungannya, waktu yang mereka miliki hanya sekitar 90 menit sebelum pangkalan ini mati total. Tapi yang jadi masalah, jika sistem pendingin mati, maka inti reaktor akan meleleh. Dan pangkalan akan secara otomatis mengaktifkan prosedur self-destruction yang daya ledaknya diperkirakan bisa menghancurkan Phobos.
Mereka harus bergegas menemukan reaktor inti, lalu mencari tahu apakah dayanya bisa dipulihkan atau tidak. Jika bisa, mereka punya cukup banyak waktu untuk mengaktifkan semua sistem. Namun jika gagal, mereka harus segera melakukan prosedur evakuasi. Lalu Kapten minta Rance, Tina, dan Bennett ikut bersamanya pergi ke ruang reaktor. Sementara Winslow, Tarek, Lee, dan Harry ikut Joan pergi ke ruang server. Dan singkat cerita, kedua tim pun mulai berpencar dan agar tidak tersesat, Daisy menampilkan sistem navigasi pada layar kaca helm. Ketika Joan dan kelompoknya sampai di ruang server, mereka menemukan jasad seorang tentara dalam keadaan termutilasi. Lalu di dinding, mereka mendapati aksara Sumeria yang ditulis dengan darah, yang jika diartikan, mereka akan datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Meski terdengar mengerikan, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di tempat ini ada orang sempat-sempatnya meninggalkan pesan menggunakan bahasa 7.000 tahun yang lalu. Sementara di pesawat, ketika Morgan pergi ke toilet, seseorang meretas sistem pesawat lalu merubahnya ke dalam bahasa Sumeria. Peretas itu juga mengacak jalur navigasi para kru yang membuat mereka tersesat di dalam pangkalan. Selama beberapa waktu, mereka hanya berputar-putar di dalam lorong sebelum akhirnya saling menyalahkan. Lalu di sebuah lorong, Tarek dikejutkan penampakan sosok misterius mirip zombie sedang memakan manusia. Bukannya menjerit, Tarek itu malah melongo. Alhasil Tarek diterkam sosok tersebut. Lee yang kebetulan melihatnya langsung menembak zombie tersebut hingga terkapar. Namun monster berwujud manusia itu ternyata tidak hanya satu, kemudian menyerang Wilson. Untungnya Wilson bereaksi cepat kemudian membunuhnya. Sementara di sisi lain, Kapten dan yang lainnya bertemu dengan 3 orang selamat. Mereka adalah Veronica, Dr. Lucy, dan Ulama Elon. Kapten kemudian mendapat panggilan dari Lee yang memberitahunya kalau Tarek tewas diserang penghuni pangkalan ini yang secara aneh bermutasi mirip zombie. Entah apa yang terjadi di tempat ini, tapi tiba-tiba seekor zombie muncul menyerang Dr. Lucy. Dengan cepat, Winslow membunuh zombie tersebut. Namun, tanpa mereka ketahui, komunikasi mereka mendadak terputus. Yang dikarenakan sistem Daisy yang sebelumnya diretas sengaja mematikan alat komunikasi antar personel. Situasi ini membuat Kapten dan Joan merasa was-was. Dan tak lama kemudian, zombie-zombie ilmuwan muncul menyerang mereka dari segala penjuru. Tak ayal, pertarungan sengit pun terjadi di antara marinir melawan zombie ilmuwan. Meski mereka bisa dibunuh, tapi zombie-zombie itu seakan tidak ada habisnya, yang pada akhirnya membuat para marinir kehabisan amunisi. Tidak ada pilihan, baik Joan ataupun Kapten minta anggotanya mundur lalu kembali berkumpul di lorong utama. Tapi ternyata Kapten itu masih tertinggal di belakang, karena ia sengaja mengorbankan diri melawan zombie-zombie tersebut agar yang lainnya bisa menyelamatkan diri kemudian menutup pintu lorong. Jadi selain Kapten, mereka juga kehilangan Tarek, Harry, dan Lee. Tak lama berselang, Betruger yang sebelumnya menghilang setelah melakukan uji coba teleportasi ternyata masih hidup. Yang mengatakan mesin teleportasi itu gagal berfungsi karena lonjakan daya. Sementara di pesawat, Morgan mulai gelisah karena sedari tadi baik para kru ataupun komando Mars tidak bisa dihubungi. Lalu ia berinisiatif akan terbang ke orbit untuk menjangkau sinyal lebih baik. Tapi Daisy malah melarangnya pergi kemana-mana. Dan tiba-tiba muncul monster mengerikan kemudian menyerangnya. Lalu di pangkalan, Joan minta Betruger menjelaskan padanya mengenai penyebab semua kekacauan yang ada di pangkalannya. Betruger tidak yakin, tapi ia menduga kekacauan ini terjadi ketika gerbang teleportasi terbuka. Sekitar 30 tahun yang lalu, mereka menemukan perangkat teleportasi kuno yang mereka sebut dengan gates atau gerbang di Nevada. Dan selang beberapa tahun kemudian, mereka menemukan benda yang sama di tempat ini. Gerbang tersebut diperkirakan berumur 7.500 tahun dan terbuat dari komposisi kimia yang belum bisa diidentifikasi. Besar kemungkinan portal itu adalah peninggalan entitas asing, atau mereka biasa menyebutnya dengan istilah alien. Meski bukan buatan manusia, tapi mereka berhasil mengaktifkan gerbang tersebut kemudian mengirim Dr. Barnes dari bumi ke tempat ini dalam waktu singkat.
Betruger yakin portal itu tersebar di seluruh penjuru alam semesta, dan jika mereka berhasil menemukannya satu persatu, bukan tidak mungkin manusia itu bisa melakukan perjalanan antar planet dengan mudah. Tapi yang jadi pertanyaan, entitas seperti apa yang membangunnya? Lalu kenapa mereka meninggalkan benda itu begitu saja dan tidak pernah menampakkan diri hingga saat ini? Yeah, I saw it came through. Lalu Vero memberitahu, sesaat sumber daya pangkalan mati, ia sempat melihat monster mengerikan keluar dari dalam portal tersebut. Tidak hanya Vero, Elon juga melihatnya. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, mereka adalah iblis dengan nyala api di sekujur badannya. Made of fire. Demons? And to make it clear they were demons. Saat itu, mereka merasuki tubuh para ilmuwan yang kemudian berubah menjadi zombie. Tapi sebenarnya mereka itu bukan zombie, melainkan manusia yang telah dirasuki roh jahat. Menurutnya, perangkat itu bukanlah alat teleportasi, melainkan gerbang yang menghubungkan tempat ini dengan dunia misterius di mana monster iblis itu berasal. Pernyataan Elon langsung dibantah Betruger. Gerbang ini adalah penemuan luar biasa, dan di masa depan proyek ini akan menyelamatkan umat manusia. Tanpa terasa, waktu yang mereka miliki tinggal 50 menit. Joan minta seluruh anggota kembali ke pesawat lalu melakukan prosedur evakuasi sebelum reaktor inti meledak. Di lorong, Elon sempat melihat kalung yang dikenakan Joan dan menyebutnya religius. Namun Joan berkata tidak yakin karena ia sudah tidak ingat kapan terakhir berdoa. Saat itu ibunya tengah sakit keras lalu memberikan kalung itu dan berkata kalau ia akan selalu ada untuk menjaganya. Tapi meski berdoa sepanjang waktu, sakit yang diderita sang ibu tak kunjung sembuh hingga akhirnya meninggal dunia. Dan sejak saat itulah Joan berhenti berdoa yang ia anggap tidak berguna. Elon sangat menyayangkan hal tersebut, padahal iman itu gratis dan setiap manusia sudah memilikinya sejak lahir. Sampai di dalam, Vero dan Betruger pergi ke ruang medis, sementara Elon dan Harry ke dapur mengambil minum, dan Joan akan berkeliling mencari Morgan. Lalu di ruang airlock, Bennett menyebut kalau fasilitas ini sangatlah luar biasa. Ia mulai membayangkan jika teleportasi itu berhasil, maka mereka bisa bepergian jutaan tahun cahaya dalam waktu sekejap. Bagaimana jika peradaban kuno di bumi bukan manusia yang membangunnya, melainkan peninggalan ras alien? Seperti bahasa awal manusia yaitu Sumeria yang sengaja diajarkan pada manusia agar mereka bisa berkembang. Bahkan hingga saat ini masih banyak peninggalan kuno yang tidak bisa diungkap para ilmuwan. Lalu di pesawat, Joan menemukan Morgan tewas bersimbah darah. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan kemunculan sosok monster di belakangnya. Joan pun refleks menembaknya, tapi ternyata makhluk itu bukan sembarang makhluk karena bisa mengeluarkan bola api. Namun ketika hendak menyerangnya kembali, monster iblis itu tiba-tiba menghilang lalu menyerang Harry dan Elon yang ada di dapur. Setelah itu, monster iblis itu turun ke pangkalan kemudian menyerang anggota lainnya. Monster itu ternyata sangatlah kuat dan memaksa mereka masuk kembali ke dalam pangkalan. Go back downstairs and stay there. Lalu di pesawat, Joan minta Vero dan Betruger tetap di ruangannya. Sementara ia akan memburu monster tersebut, tapi monster itu keburu menyergapnya dari belakang kemudian mencoba menghisap jiwanya. Untungnya Elon itu masih hidup lalu menembaki monster iblis tersebut. Iblis itu menjadi marah lalu menyerangnya dengan bola api. Joan segera bangkit lalu gantian menembaki monster itu hingga terkapar. Sementara di ruang medis, Vero minta Betruger berterus terang apa yang sebenarnya terjadi setelah ia masuk gerbang dan bagaimana cara ia kembali ke tempat ini. Tapi Betruger mengatakan kalau ia tidak ingat apapun, karena pada saat itu ia pingsan sesaat setelah memasukinya. Jika ia masih ada di sini, artinya gerbang itu memang gagal diaktifkan. Sementara di lorong pangkalan, setelah berhasil bertahan dari serangan iblis, Wilson dan Tina menemukan Bennett masih hidup lalu membawanya kembali ke pesawat. We're stuck here. Di tengah diskusi, Joan memberitahu kalau ruang kontrol pesawat rusak total dan sistem komunikasi tidak berfungsi. Ia tidak menduga monster masuk ke dalam pesawat lalu membunuh Morgan. Hal ini berarti mereka tidak bisa terbang kemana-mana ataupun memanggil bantuan. Tapi Betruger mengatakan masih ada cara lain, yaitu menggunakan gerbang teleportasi untuk pulang ke bumi.
Hanya saja mereka itu harus mengaktifkan reaktor nuklir untuk membuatnya berfungsi. Literally walk from here to Earth and... No. Setelah mengetahui gerbang itu adalah sumber masalah, Joan sebenarnya tidak ingin menyalakan reaktor inti agar gerbang itu hancur bersama tempat ini. Hanya saja ia tidak menyangka malah terjebak di tempat ini. Selain itu, Bennett juga mengingatkan kalau daya cadangan tinggal 1%. Dan waktu mereka hanya 30 menit sebelum reaktor inti itu meledak. If we do nothing, we die. If we're gonna die... Akhirnya, karena nggak ada pilihan, Joan pun memutuskan akan menyalakan reaktor. Lebih baik mereka mencoba daripada menunggu mati terkena ledakan. Should we attempt to go through those gates? Lalu Bennett berbisik pada Joan. Seandainya ia bisa mengaktifkan reaktor tersebut, apa tidak berbahaya jika gerbang itu aktif yang justru akan mengundang malapetaka lainnya? Joan sebenarnya sudah memperhitungkan segalanya. Selain tidak ada pilihan, ia hanya tidak ingin berdebat dengan Betruger. Jika reaktor itu bisa dinyalakan, maka pangkalan ini selamat dari ledakan. Selain itu, sistem komunikasi akan kembali berfungsi dan mereka bisa memanggil bantuan. Kemudian, ia akan membujuk Betruger agar ia tidak mengaktifkan gerbang tersebut kalau perlu menghajarnya. Masuk ke dalam pangkalan, Betruger menunjukkan jalan pintas menuju ruang reaktor. Hanya dalam waktu singkat, mereka pun sampai di sana. Namun, ketika Bennett sedang berusaha menyalakan reaktor, Betruger malah memprovokasi Joan dengan menceritakan kesalahannya pada misi sebelumnya dan pangkalan ini adalah hukumannya. Bahkan secara terang-terangan, ia membongkar kesaksian palsu marinir yang ikut bertugas bersamanya. Winslow dan Tina yang awalnya membenci Joan justru membelanya. Letnan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan mereka telah salah menilainya. Jadi sudah tidak penting lagi jika Betruger membahas masalah tersebut, apalagi di situasi darurat seperti ini. Tapi di luar dugaan, Betruger tiba-tiba menusuk Vero lalu masuk ke pangkalan sesaat setelah Bennett berhasil menyalakan reaktor tersebut. Celakanya, Betruger mengunci pintu lalu meninggalkan mereka bersama monster-monster iblis yang tiba-tiba berdatangan. Meski pada akhirnya mereka itu berhasil melumpuhkan para monster itu, namun sayangnya Winslow dan Tina tewas terkena serangan bola api. Betruger, si ilmuwan gila itu, sepertinya menyimpan rahasia yang tidak ingin mereka ketahui. Mereka harus segera menemukannya, jika tidak gerbang itu keburu diaktifkan. Vero kemudian memberikan kunci akses miliknya dan meminta agar mereka itu pergi ke lantai 4, tempat di mana Betruger menyimpan gerbang teleportasi tersebut. Namun sayangnya, karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Vero akhirnya meninggal dunia. Saat keduanya hendak menuju lift, mereka menemukan gudang senjata rahasia berisi senapan plasma serta granat plasma. Dahulu, Joan pernah mendengar senjata itu, tapi tidak pernah tahu untuk tujuan apa senjata itu dibuat. Dan sepertinya UAC memang memiliki rahasia besar yang tidak ingin diketahui siapapun. Untuk berjaga-jaga, Joan mengambil senjata itu lalu pergi mencari Betruger. Sialnya, ketika sampai lantai atas, seekor iblis menangkap Bennett. Lalu datanglah zombie ilmuwan menyerangnya. Joan menembakkan senjata plasma dan ternyata senjata tersebut cukup ampuh menghabisi mereka. Sampai laboratorium, Joan menemukan Betruger sedang asik dengan komputernya. Lalu tiba-tiba Bennett muncul dalam keadaan kesurupan menyerang Joan. Betruger menjelaskan bahwa mereka yang ia sebut dengan entitas asing itu memiliki bumi jauh sebelum era manusia. Mereka lah yang mengajarkan manusia bahasa, matematika, ataupun ilmu pengetahuan, hingga manusia tersebut berkembang seperti sekarang ini. Tujuan utama mereka hanya ingin mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Selesai mengotak-atik komputernya, Betruger akhirnya berhasil mengaktifkan gerbang lalu meminta Bennett membunuh Joan. Karena nggak ada pilihan, Joan terpaksa membunuh Bennett duluan daripada ketularan menjadi zombie. Lalu dengan cepat merebut senjata Betruger kemudian menembaknya hingga terkapar.
Tapi tiba-tiba Betruger bangkit lalu menunjukkan dadanya sambil berkata kalau Joan tidak bisa membunuh sesuatu yang telah mati. You can't kill what's already dead. Yang rupa-rupanya Betruger itu telah bersekutu dengan iblis. Inilah alasan kenapa Betruger bertingkah aneh, karena jiwanya telah dikuasai. Lalu Betruger mendorong Joan masuk ke dalam portal menuju dunia kegelapan di mana para iblis dan sekutunya berkumpul. Tak lama berselang muncul Raja Kegelapan yang disebut dengan Sangga atau Overlord. Raja Kegelapan tersebut sebenarnya merupakan ras alien atau entitas mengerikan yang disebut dengan Anghar, atau dalam konteks ini kita sebut saja dengan iblis. Jadi, sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika entitas tersebut masih berkuasa, mereka mengembara ke seluruh alam semesta, kemudian memusnahkan segala bentuk kehidupan yang ada. Diketahui mereka memiliki kekuatan kebangkitan, mampu berpindah dimensi ataupun merasuki jiwa suatu kehidupan. Mereka juga bisa memutarbalikkan keadaan di sekitarnya, memanipulasi api serta materi kegelapan. Karena itulah Elon sempat menyebutnya dengan istilah demon atau iblis. Hingga suatu ketika, setelah entitas tersebut melakukan genosida yang tak terhitung jumlahnya, mereka secara misterius dipindah dan dikurung ke sebuah dimensi yang disebut dengan neraka untuk selamanya. Namun, berkat kejeniusan dan kebodohan manusia, mereka menemukan gerbang tersebut sekaligus berhasil mengaktifkannya. Yang sebenarnya gerbang itu adalah pintu menuju neraka sekaligus tiket kebebasan mereka. Selama ribuan tahun, mereka menggunakan portal tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan singkat, agar memudahkan mereka melakukan pembantaian. Menurut Raja Iblis, manusia adalah parasit alam semesta, dan akhirnya setelah ribuan tahun menanti, mereka akan kembali ke bumi kemudian menghapus keberadaan manusia. Raja Iblis itu kemudian memerintahkan sekutunya menghabisi Joan. Tapi dengan cepat Joan mengangkat senjata plasmanya lalu menembaki iblis-iblis tersebut. Tak cukup sampai di situ, Joan melempar bom plasma ke arah mereka kemudian masuk ke dalam portal. Dan hanya dalam hitungan detik, Joan berpindah dari dimensi kegelapan ke fasilitas UAC di Nevada. Di sana, Dr. Ahmed terkejut dengan kemunculannya, lalu bertanya di mana Dr. Betruger. Jadi, setelah Betruger mendorong Joan ke dalam portal, Betruger menghubungi Ahmed agar mengaktifkan gerbang di Nevada untuk menteleportasi dirinya. Itulah mengapa ketika Joan masuk ke dalam portal yang ada di dunia kegelapan, ia langsung berpindah ke bumi. Karena portal di neraka sengaja diarahkan ke bumi. Dan di neraka, waktu itu berjalan jauh lebih lambat. Jadi seberapa lama Joan di sana, waktu di bumi seakan hanya berlangsung beberapa detik. Menyadari portal itu masih terbuka, Joan minta agar Dr. Ahmed segera menutupnya. Tapi pihak keamanan malah membiusnya karena mengira Joan itu berhalusinasi setelah melakukan teleportasi. Sesaat kemudian portal itu bereaksi. Dr. Ahmed minta agar mereka tetap menyalakan gerbang karena bisa saja itu adalah Dr. Betruger. Namun mereka hanya mendengar suara geraman mengerikan, kemudian film pun berakhir. Sudah jelas bahwa sosok yang akan muncul di hadapan mereka bukanlah Betruger, melainkan iblis dan para sekutunya. Dan jika kita menebak apa yang terjadi selanjutnya, sudah pasti para iblis itu membantai semua manusia yang ada di laboratorium. Joan sendiri tidak bisa melakukan apapun karena Joan baru saja dibius oleh para ilmuwan. Dan apa yang menjadi tujuan Raja Kegelapan pun terwujud. Selama gerbang itu terbuka, maka ia dan sekutunya akan menyeberang ke dunia manusia kemudian merebut apa yang seharusnya menjadi hak mereka ribuan tahun yang lalu. Terkecuali jika nantinya manusia itu sanggup bertahan melawan iblis dengan kekuatan militer. Tapi ya, seperti kata Elon, iblis itu kan tidak bisa dibunuh. Satu-satunya cara hanya mengembalikan mereka kembali ke neraka. Itulah alur film Doom Annihilation. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.